Semua orang di gedung Atmajaya Group tahu satu hal. Reynard Atmajaya tidak pernah tersenyum. Pria itu berjalan menyusuri koridor lantai 32 dengan langkah panjang dan tegas. Setiap ketukan sepatunya di lantai marmer terdengar seperti peringatan. Para karyawan yang berpapasan refleks menundukkan kepala. Sebagian menahan nafas, sebagian lain berpura-pura sibuk menatap tablet atau dokumen di tangan mereka. "Selamat pagi, Pak Reynard," sapa seorang manajer gugup. Reynard hanya mengangguk singkat, tanpa berhenti, tanpa menoleh. Di mata dunia bisnis, ia adalah CEO sempurna, cerdas, visioner, dan mematikan dalam negosiasi. 5 tahun terakhir, Atmajaya Group melonjak tajam, mengalahkan perusahaan-perusahaan raksasa yang lebih dulu berdiri. Media menyebutnya CEO es batu, pria yang tak tersentuh emosi, tak terseret gosip, dan tak pernah terlihat bersama perempuan manapun. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, di balik jendela apartemen mewahnya, Reynard sering berdiri lama dalam diam, menatap kota, sambil mengingat seorang gadis yang bahkan tak pernah ia miliki. Namanya Safira Lestari. Nama itu berputar pelan di kepalanya, seperti doa yang tak pernah terucap. Di ruang rapat utama, presentasi sedang berlangsung. Angka-angka diproyeksikan di layar besar. Para direktur bergantian bicara, menjelaskan grafik pertumbuhan dan target kuartal berikutnya. Reynard duduk di kursi paling ujung, tangan terlipat, tatapannya lurus ke depan. Namun, pikirannya tidak ada di ruangan itu. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Satu notifikasi email internal. Pengumuman penempatan karyawan baru divisi administrasi. Entah kenapa, jari Reynard bergerak membuka email itu. Ia membaca nama demi nama tanpa minat, sampai matanya berhenti. Safira Lestari. Nafasnya tertahan. Nama itu. Lagi. 8 tahun berlalu, dan takdir masih berani mempermainkannya. Reynard menutup email itu perlahan. Tak ada perubahan di wajahnya, tak ada yang menyadari apapun. Namun di dadanya, sesuatu bergetar. Rasa yang sama seperti 8 tahun lalu, saat ia hanyalah pemuda miskin dengan mimpi besar dan keberanian yang terlalu kecil untuk mencintai. 8 tahun lalu, Reynard mengingatnya dengan sangat jelas. Ia masih mahasiswa tingkat akhir, hidup dari pekerjaan paruh waktu dan kopi instan murah. Setiap sore setelah kelas dan kerja serabutan, ia mampir ke sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan. Tempat itu tak istimewa, mejanya kayu biasa, kursinya kadang berderit dan cat dindingnya bulai pudar. Namun di sanalah ia bertemu Safira. Gadis itu bekerja sebagai pelayan paruh waktu. Rambutnya selalu diikat sederhana, bajunya polos dan wajahnya terlalu hangat untuk dunia sekeras ini. "Kopinya seperti biasa?" tanya Safira kala itu, tersenyum kecil. Reynard mengangguk, gugup. Ia jatuh cinta bukan karena kecantikan yang mencolok, melainkan karena cara Safira mendengarkannya. Cara gadis itu menatapnya seolah cerita hidup Reynard yang berantakan dan penuh ambisi adalah sesuatu yang layak dihargai. Safira tak pernah tahu siapa Reynard sebenarnya, dan Reynard tak pernah berani memberitahu. Ia takut hidupnya yang belum pasti hanya akan menyeret Safira ke dalam kesulitan. Maka ia memilih diam, mencintai dari jarak aman, menyimpan perasaan itu seperti rahasia paling berharga. Kembali ke masa kini, rapat selesai, para direktur keluar satu persatu. Reynard masih duduk di kursinya, menatap layar kosong. Namanya masih terngiang di kepalanya. Safira Lestari. Kini gadis itu bekerja di perusahaannya. Takdir macam apa ini? Gumamnya pelan. Reynard berdiri, berjalan menuju jendela besar ruang rapat. Dari lantai 32, kota terlihat kecil. 8 tahun kerja keras, pengorbanan dan kesepian membawanya ke puncak ini. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin sunyi rasanya. Ia sukses, ia berkuasa, namun hatinya kosong. Semua orang mengira Reynard tak bisa mencintai. Padahal kenyataannya, ia hanya mencintai terlalu dalam dan terlalu lama dalam diam. Di lantai bawah, Safira berdiri canggung di depan meja HR. Tangannya menggenggam map tipis berisi dokumen. Ia tak menyangka bisa diterima bekerja di perusahaan sebesar ini. Baginya ini adalah kesempatan hidup, kesempatan untuk membantu ibunya dan bertahan di kota yang kejam. Ia sama sekali tak tahu
bahwa di lantai tertinggi gedung itu ada seorang pria yang sudah mencintainya sejak 8 tahun lalu, dan bahwa pertemuan mereka kali ini bukan awal dari cinta, melainkan awal dari terbukanya rahasia terbesar Reynard Atmajaya. Safira Lestari berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya yang sempit. Lampu redup menggantung di langit-langit, sedikit berkedip seperti kelelahan yang ia rasakan setiap hari. Ia merapikan kerah kemeja putih murahnya, memastikan tak ada lipatan mencolok. Hari pertama kerja, jangan sampai bikin masalah. Gumamnya pelan pada bayangannya sendiri. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa langkah kecilnya hari itu akan membawanya kembali pada seseorang dari masa lalu. Seseorang yang bahkan sudah ia kubur dalam ingatannya. Safira hanyalah gadis biasa. Hidupnya tak pernah mudah. Ayahnya meninggal sejak ia duduk di bangku SMA, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan dan tagihan rumah sakit yang tak pernah benar-benar lunas. Sejak itu, Safira belajar satu hal. Hidup tidak memberi pilihan selain bertahan. Ia bekerja dimanapun bisa. Dari kedai kopi kecil, toko buku, hingga lembur demi biaya kuliah dan pengobatan ibunya. Tak ada mimpi besar, tak ada rencana indah. Baginya, hidup yang cukup dan ibu yang sehat sudah lebih dari cukup. 8 tahun lalu, di tengah kerasnya hari-hari itu, ada satu tempat yang membuat Safira merasa hidup sedikit lebih ringan. Kedai kopi kecil tempat ia bekerja paruh waktu. Dan di sanalah, ia mengenal seorang pria pendiam. Pria itu selalu datang sore hari, duduk di sudut dekat jendela, membuka laptop usang, menatap layar berjam-jam tanpa banyak bergerak. Wajahnya serius, matanya tajam, tapi caranya memegang cangkir kopi seolah ia sedang menggenggam sesuatu yang rapuh. Safira ingat betul pertama kali melayaninya. Kopi hitam tanpa gula. Ucapnya singkat, nada suaranya datar, nyaris dingin. Namun entah kenapa, Safira tak merasa takut. Justru ada kesan lelah. Sejak hari itu, pria itu menjadi pelanggan tetap. Mereka tak pernah berbincang panjang, hanya sapaan singkat, senyum kecil dari Safira, dan anggukan pelan dari pria itu. Safira tak pernah tahu namanya, tak pernah tahu hidupnya. Namun ada hari-hari di mana Safira menunggu kehadirannya, seperti menunggu hujan di musim kemarau. "Apa kamu tidak capek bekerja terus?" tanya Safira suatu sore, saat kedai sepi. Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum pertama yang Safira lihat darinya. "Capek," jawabnya jujur. "Tapi lebih capek kalau berhenti." Kalimat itu menancap di hati Safira. Ia melihat dirinya sendiri di mata pria itu. Seseorang yang terus berjalan meski lelah. Karena berhenti bukan pilihan. Namun hari-hari itu tak berlangsung lama. Suatu sore, pria itu tak datang. Besoknya, juga tidak. Seminggu berlalu, dan kursi sudut itu kosong. Safira sempat bertanya-tanya, lalu hidup kembali menuntutnya sibuk. Ia lulus kuliah, bekerja serabutan, dan perlahan melupakan pria pendiam itu. Atau setidaknya, ia mengira begitu. Kini, 8 tahun kemudian, Safira berdiri di lobi megah Atmajaya Group. Langit-langit tinggi, lantai marmer mengkilap, dan orang-orang dengan jas mahal berlalu lalang dengan langkah cepat. Ia merasa kecil. "Tenang Safira, kamu di sini karena kemampuanmu," katanya menyemangati diri sendiri. HRD menyerahkan kartu akses dan menunjuk arah lift. Safira mengangguk sopan, meski tangannya sedikit gemetar. Hari pertamanya berjalan canggung. Ia belajar sistem baru, mendengarkan instruksi, dan berusaha tak membuat kesalahan. Semua terasa asing dan menekan. Hingga siang hari tiba. Saat ia berjalan menyusuri koridor lantai atas untuk mengantar dokumen, pintu lift terbuka. Dan dunia seperti berhenti berputar. Seorang pria keluar dari lift, dikelilingi beberapa staf. Tinggi, berwibawa, jasnya rapi sempurna. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Persis seperti pria yang sering muncul di berita ekonomi. CEO Atmajaya Group. Safira refleks menunduk, memberi jalan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena kagum, tapi karena ada sesuatu yang terasa familiar. Saat pria itu melintas, Safira tanpa sadar menoleh.
Dan pada detik itulah, mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat napas Safira tersendat. Ada sesuatu di mata pria itu. Kesunyian yang sama seperti 8 tahun lalu. Tatapan yang pernah ia lihat dari balik meja kayu kedai kopi. Tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Namun logika segera menepisnya. Mana mungkin CEO dingin dan berkuasa itu adalah pria pendiam yang dulu minum kopi di kedainya. Safira menggeleng kecil, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Namun ia tak tahu bahwa sejak pertemuan singkat itu, Reinhard Atmajaya hampir kehilangan kendali atas dirinya. Di lantai tertinggi, Reinhard berdiri kaku setelah pintu lift tertutup. Staf-stafnya saling pandang, bingung melihat CEO mereka tiba-tiba berhenti. "Pak?" tanya salah satu direktur. Reinhard menarik napas panjang. "Lanjutkan tanpa saya," ucapnya singkat. Begitu sendiri, Reinhard bersandar pada dinding. Tangannya mengepal, dadanya naik turun. Itu Safira. Ia yakin. Cara gadis itu menunduk, sorot matanya yang terkejut, bahkan cara ia menggigit bibir kala gugup. Semuanya sama. 8 tahun ia menjaga jarak. 8 tahun ia mengamati dari jauh. Dan kini, Safira ada di gedung yang sama. Kenapa sekarang? Gumamnya lirih. Reinhard tahu satu hal pasti. Jika ia terus diam, ia akan kehilangan Safira untuk kedua kalinya. Namun jika ia mendekat, ia harus membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dan itu, baginya, jauh lebih menakutkan. Sejak pertemuan singkat di koridor itu, dunia Reinhard Atmajaya tidak pernah benar-benar sama. Ia tetap datang ke kantor lebih pagi dari siapapun, tetap memimpin rapat dengan ketegasan yang sama, dan tetap mengambil keputusan bisnis tanpa ragu. Namun, di sela-sela semua itu, pikirannya sering melayang, kembali pada satu wajah yang seharusnya tak lagi ia temui. Safira Lestari. Nama itu kini bukan lagi kenangan, melainkan kenyataan yang berjalan beberapa lantai di bawah ruang kerjanya. Reinhard duduk di kursi kerjanya, memandang layar komputer yang menampilkan laporan keuangan. Angka-angka bergerak, grafik naik turun, tetapi fokusnya buyar. Tanpa sadar, ia membuka sistem internal HR, sebuah kebiasaan yang tak pernah ia lakukan untuk karyawan biasa. Ia mencari satu nama, Safira Lestari. Data muncul lengkap. Divisi administrasi, kontrak awal 1 tahun, gaji standar, alamat kos sederhana di pinggiran kota. Reinhard menutup mata sejenak. 8 tahun berlalu dan hidup Safira masih sama. Sederhana, keras, dan penuh perjuangan. "Kenapa kamu tidak pernah berubah?" bisiknya pelan. Bukan dengan merendahkan, melainkan dengan rasa perih yang aneh. Ia tahu betul mengapa hidup Safira berjalan seperti itu. Karena sejak awal Safira bukan tipe gadis yang berharap pada orang lain. Ia memilih bertahan dengan tangannya sendiri. Dan justru itu yang membuat Reinhard jatuh cinta. Malam itu Reinhard pulang lebih larut dari biasanya. Apartemennya sunyi, hanya lampu kota yang berkilau dari balik jendela besar. Ia menuang segelas air lalu duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Ingatan kembali menyeretnya ke masa lalu. Ke malam-malam ketika ia duduk di kamar sempitnya, menghitung uang receh di atas meja, bertanya-tanya apakah esok ia masih bisa membayar biaya kuliah. Ke hari ketika ia mendengar Safira menangis pelan di belakang kedai. "Kenapa?" tanyanya kala itu, ragu tapi peduli. "Ibu saya masuk rumah sakit," jawab Safira dengan mata merah. Saya belum punya cukup uang." Reinhard ingat betul perasaan itu. Perasaan ingin membantu tapi tak tahu caranya, tanpa melukai harga diri gadis itu. Maka ia memilih jalan paling sunyi. Ia bekerja lebih keras, mengambil proyek tambahan, menjual jam tangannya. Dan ketika uang itu cukup, ia menghubungi pihak rumah sakit bukan atas nama dirinya, melainkan sebagai donatur anonim. Safira tak pernah tahu, dan Reinhard tak pernah ingin ia tahu. Kembali ke masa kini, Reinhard menatap ponselnya. Jarinya bergerak cepat mengirim pesan singkat.
Tolong periksa ulang kondisi administrasi karyawan baru bernama Safira Lestari. Pastikan tidak ada kesalahan data dan beri prioritas perlindungan. Pesan itu dikirim ke kepala HRD, bukan sebagai CEO, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai pria yang masih mencintai dalam diam. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu melibatkan perasaan dalam dunia profesional adalah kesalahan. Namun Reynard juga tahu satu hal. Ia tidak sanggup melihat Safira kembali terluka oleh dunia yang sama. Sementara itu, Safira tak menyadari apa-apun. Hari-harinya di kantor berjalan berat. Ia berusaha menyesuaikan dengan ritme kerja cepat, menghadapi rekan-rekan yang lebih berpengalaman, dan tatapan-tatapan meremehkan yang sesekali ia terima. "Anak baru ya?" tanya seorang rekan dengan nada dingin. Safira hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia makan siang sendirian, pulang dengan transportasi umum, menyusun laporan dengan teliti agar tak ada celah kesalahan. Baginya, bekerja di perusahaan besar bukan tentang mimpi, melainkan tentang bertahan. Namun ada satu hal yang aneh yang mulai ia rasakan. Setiap kali ia hampir membuat kesalahan, selalu ada email koreksi yang datang lebih cepat dari seharusnya. Setiap kali ia lembur, akses sistemnya tetap terbuka. Dan saat ibunya kembali harus kontrol ke rumah sakit, HRD tiba-tiba memberi informasi bahwa perusahaan menyediakan bantuan kesehatan tambahan. "Ini kok bisa?" gumam Safira bingung. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menjaga langkahnya. Di ruang kerjanya, Reynard berdiri di depan jendela. Ia melihat ke bawah ke arah parkiran yang tampak seperti miniatur. Hatinya diliputi dilema yang menyiksa. Ia ingin mendekat. Ia ingin berbicara. Namun ia juga takut. Takut Safira tahu bahwa selama 8 tahun ini, hidupnya disentuh oleh bayangan Reynard. Takut Safira menganggap ini semua sebagai kebohongan, atau lebih buruk, belas kasihan. "Aku mencintaimu bukan karena kasihan," bisiknya lirih. Reynard tahu, jika suatu hari ia membuka semua rahasia ini, ia harus siap kehilangan Safira. Malam itu, Safira pulang lebih larut. Ia berdiri di halte, menunggu bus terakhir. Angin malam menusuk dan lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal. Ia membuka ponselnya, membaca pesan dari rumah sakit. Biaya kontrol telah terdaftar dalam sistem, tidak perlu pembayaran tambahan. Safira terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Siapa yang selalu menolongku?" bisiknya lirih. Di lantai tertinggi gedung Atma Jaya Group, seorang CEO berdiri sendirian menatap malam dengan perasaan yang sama. Cinta yang dipendam, bantuan yang tak pernah bernama, dan takdir yang perlahan mulai menyingkap rahasia. Hari-hari Safira di Atma Jaya Group berjalan semakin berat. Bukan karena pekerjaannya, ia terbiasa bekerja keras. Bukan pula karena lingkungan kantor yang serba cepat. Yang membuat dadanya sesak adalah perasaan asing yang tumbuh setiap kali ia melihat Reynard Atmajaya dari kejauhan. CEO itu selalu muncul seperti bayangan dingin, tegap, berwibawa, dan tak tersentuh. Ia jarang bicara, kecuali untuk memberi instruksi tegas yang membuat ruangan terasa membeku. Karyawan-karyawan lain menatapnya dengan takut atau kagum. Safira menatapnya dengan campuran perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat wajah Reynard, bayangan pria pendiam di kedai kopi itu kembali muncul. Namun dua sosok itu terasa begitu bertolak belakang, hingga membuat Safira kesal pada dirinya sendiri. "Berhenti mengada-ada," bisiknya dalam hati. Namun hatinya tak mau diam. Suatu siang, Safira dipanggil mendadak ke ruang rapat kecil. Ia membawa setumpuk dokumen. Gugup karena ini pertama kalinya ia terlibat langsung dalam rapat lintas divisi. Saat pintu terbuka, jantungnya hampir berhenti. Reynard Atmajaya duduk di sana, sendirian. Safira berdiri kaku di ambang pintu. "Masuk," ucap Reynard singkat tanpa menoleh. Nada suaranya datar, dingin, profesional. Safira melangkah masuk, menunduk hormat. Tangannya sedikit bergemetar saat meletakkan dokumen di atas meja. "Dokumen laporan administrasi, Pak," katanya pelan. Reynard mengangguk, membuka berkas itu. Sunyi menyelimuti ruangan.
hanya suara kertas yang dibalik. Safira menunggu, menahan napas. Laporannya rapi, ucap Reinhard akhirnya. Tapi format halaman 3 salah. Safira tersentak. Maaf Pak, saya akan perbaiki sekarang juga. Reinhard mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu, saya sudah koreksi. Safira terdiam. Ia mengangkat wajahnya, menatap Reinhard tanpa sadar. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Dan disitulah Safira melihat sesuatu yang membuatnya salah paham. Tatapan Reinhard bukan dingin, melainkan tertahan. Seperti seseorang yang menahan diri untuk tidak mendekat. Namun Safira menafsirkan itu sebagai ketidaksukaan. Kalau tidak ada lagi, saya permisi, katanya cepat, menunduk dan berbalik pergi. Reinhard ingin memanggilnya, ingin menjelaskan, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia membiarkan Safira pergi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa pengecut. Sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin nyata. Safira berusaha menghindari lantai atas. Ia menolak tugas yang berpotensi membuatnya bertemu langsung dengan Reinhard. Ia meyakinkan dirinya bahwa CEO seperti Reinhard hanyalah bagian dari sistem yang tak pernah peduli pada orang kecil. Namun kemarahannya memuncak saat ia tanpa sengaja mendengar percakapan di pantry. CEO itu memang kejam, kata salah satu karyawan. Katanya dulu dia naik ke puncak dengan mengorbankan banyak orang. Iya, makanya jangan harap dia punya hati, sahut yang lain. Safira mengepalkan tangan. Entah kenapa kata-kata itu menusuk dirinya. Tanpa sadar ia mulai membenci Reinhard. Membenci dunia yang ia wakili, membenci kekuasaan yang membuat manusia lupa menjadi manusia. Dan tanpa ia tahu, ia sedang membenci pria yang paling tulus mencintainya. Di sisi lain, Reinhard menyadari perubahan itu. Ia melihat bagaimana Safira menunduk lebih dalam saat berpapasan, bagaimana ia menghindari kontak mata, bagaimana namanya kini seperti menjauh, bukan mendekat. Setiap jarak itu terasa seperti luka baru. Dia membenciku, gumam Reinhard di ruang kerjanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga dari mencintai dalam diam terlalu lama? Reinhard membuka laci meja kerjanya. Di dalamnya tersimpan sebuah foto lama, diambil diam-diam dari kejauhan. Foto Safira sedang menyeduh kopi, tersenyum kecil pada pelanggan. Foto itu sudah pudar, namun perasaannya tidak. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, bisiknya lirih. Namun niat baik yang tak pernah dijelaskan, seringkali berubah menjadi kesalahpahaman yang kejam. Puncaknya terjadi suatu sore saat Safira dipanggil ke ruang HRD. Safira, mulai bulan depan kamu dipindahkan ke tim proyek khusus, kata staf HRD. Safira terkejut. Proyek khusus, ulangnya. Saya belum merasa cukup berpengalaman. Ini rekomendasi langsung dari CEO, jawab HRD. Wajah Safira mengeras. CEO. Ia pulang hari itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam bus yang penuh, ia menatap keluar jendela, menahan amarah yang tak tahu harus ditujukan ke siapa. Kenapa dia selalu ikut campur? Gumamnya kesal. Aku tidak minta bantuan. Bagi Safira, ini bukan perhatian, ini penghinaan. Ia merasa kecil, seolah semua usahanya tak pernah cukup tanpa campur tangan orang berkuasa. Malam itu, Safira menangis. Dan di lantai tertinggi gedung yang sama, Reinhard saat duduk dalam sunyi, menatap lampu kota dengan rasa sakit yang tak kalah dalam. Cinta yang tak terucap telah berubah menjadi jarak. Dan jarak itu mulai melukai keduanya. Hujan turun sejak sore, membasahi kota dengan ritme pelan yang membuat dada terasa sesak. Safira duduk di depan meja kerjanya yang kecil di kamar kos, menatap tumpukan dokumen yang harus ia pelajari untuk proyek barunya. Proyek khusus. Dua kata yang masih terasa asing, dan jujur saja,
menyakitkan. Baginya itu bukan promosi, bukan kepercayaan, melainkan pengingat bahwa posisinya di perusahaan ini bukan karena kemampuannya semata, melainkan karena keputusan seseorang di puncak kekuasaan. Reinhard Atmajaya. Safira menghela napas panjang. Ia ingin menolak proyek itu, namun kebutuhan hidup tak memberinya banyak pilihan. Ibunya masih membutuhkan biaya pengobatan, dan pekerjaan ini terlalu berharga untuk ditinggalkan begitu saja. Cukup 1 tahun, gumamnya. Setelah itu, aku pergi. Namun Safira tak tahu bahwa keputusan bertahan itulah yang akan membuka semua rahasia. Keesokan harinya, Safira mulai bekerja di ruang arsip lama perusahaan. Ruangan itu jarang digunakan, penuh rak tinggi dan dokumen bertahun-tahun lalu. Debu tipis menempel di udara dan lampu neon berkedip redup. Tugasnya sederhana, menyusun ulang data bantuan sosial perusahaan dan program CSR yang pernah dijalankan sejak bertahun-tahun lalu. Safira bekerja dengan teliti, membuka map demi map. Namun tiba-tiba, matanya tertarik pada satu berkas tipis berwarna coklat. Program bantuan pendidikan dan medis, donasi khusus. Ia membuka halaman pertama, dan terdiam. Nama ibunya tercantum di sana, lengkap dengan nomor rekam medis rumah sakit. Tangan Safira bergetar. Ini apa maksudnya? Ia membalik halaman berikutnya. Ada bukti transfer, ada surat keterangan rumah sakit, ada tanggal-tanggal yang terasa terlalu akrab. Tahun-tahun saat ibunya hampir menyerah karena biaya pengobatan. Dan di pojok kanan bawah setiap halaman, tertera satu tanda tangan yang sangat ia kenal. R. Atmajaya. Safira menutup mulutnya, napasnya memburuh. Tidak mungkin. Ia mengingat kembali malam-malam ketika rumah sakit tiba-tiba mengatakan biaya sudah terdaftar. Saat ia menangis di halte, bertanya-tanya siapa yang selalu menolongnya tanpa pernah muncul. Selama ini, orang itu adalah Reinhard. Safira terduduk di kursi kayu tua, kepalanya penuh, dadanya sesak. Perasaannya campur aduk, terkejut, bingung, marah, dan terluka. Kenapa? Bisiknya lirih. Kenapa tidak pernah bilang? Ia merasa bodoh, merasa selama ini berjalan dalam kegelapan, sementara hidupnya disentuh oleh tangan yang tak pernah ia sadari. Namun yang paling menyakitkan, ia telah menghenti Reinhard tanpa pernah tahu kebenarannya. Air mata jatuh satu persatu, membasahi dokumen tua di tangannya. Di lantai atas, Reinhard berdiri gelisah di ruang kerjanya. Entah kenapa, sejak pagi dadanya terasa tidak tenang. Ia mencoba fokus pada rapat, namun pikirannya terus kembali pada Safira, yang kini bekerja di ruang arsip lama. Semoga dia tidak menemukan apapun. Gumamnya pelan. Ia tahu berkas-berkas itu masih ada. Ia tahu resikonya. Namun selama bertahun-tahun, ia tak pernah punya keberanian untuk menghapus jejaknya sendiri. Baginya, dokumen itu bukan bukti kekuasaan, melainkan bukti cinta yang ia simpan terlalu lama. Saat ponselnya bergetar, Reinhard refleks menatap layar. Pesan dari kepala divisi arsip. Pak, Safira Lestari menemukan beberapa dokumen lama dan meminta klarifikasi. Jantung Reinhard berdegup keras. Saat itu juga, ia tahu, semua yang ia sembunyikan selama 8 tahun akhirnya terbuka. Safira berdiri di depan ruang kerja CEO untuk pertama kalinya dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Bukan takut, bukan kagum, melainkan penuh luka dan tanya. Sekretaris membuka pintu. Silahkan masuk. Reinhard berdiri saat Safira melangkah masuk. Wajahnya tetap tenang, namun matanya jelas menyimpan kegelisahan. Duduklah, ucapnya pelan. Safira tidak duduk. Ia meletakkan map coklat itu di atas meja, mendorongnya ke arah Reinhard. Ini, katanya dengan suara bergetar. Tolong jelaskan. Reinhard menatap map itu lama. Ia tahu isinya. Ia tahu momen ini tak bisa dihindari lagi. Safira, panggilnya lembut. Jangan panggil nama saya seperti itu. Potong Safira. Kenapa Bapak melakukan semua ini?
Reinhard menarik napas panjang. Bahunya turun, seolah beban bertahun-tahun akhirnya menekan seluruh tubuhnya. Karena aku peduli, jawabnya jujur. Safira tertawa kecil, pahit. Peduli, ulangnya. Atau merasa berkuasa. Kata-kata itu menghantam Reinhard lebih keras dari apapun. Kalau Bapak peduli, lanjut Safira dengan mata berkaca-kaca, kenapa Bapak membiarkan saya merasa kecil? Kenapa Bapak membiarkan saya menghenti Bapak? Reinhard terdiam. Untuk pertama kalinya, CEO dingin itu tak punya jawaban cepat. Karena aku takut, ucapnya akhirnya. Suara rendah dan rapuh. Takut kamu tahu bahwa selama ini aku ada di balik hidupmu. Takut kamu menganggapku memanfaatkan posisiku. Safira memejamkan mata. Air matanya jatuh lagi. Apa Bapak tahu rasanya hidup sambil merasa berhutang pada sesuatu yang tak bisa kita balas? Tanyanya lirih. Saya tidak pernah minta ditolong dengan cara ini. Reinhard menunduk. Aku tahu, jawabnya pelan. Dan aku minta maaf. Keheningan menggantung di antara mereka. Hening yang penuh luka dan kebenaran yang terlambat. Safira mengusap air matanya. Saya butuh waktu, katanya. Bukan untuk menghenti, tapi untuk memahami. Ia berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Dan Reinhard tetap berdiri di tempatnya menatap pintu tertutup dengan perasaan campur aduk. Cinta yang selama ini ia lindungi dalam diam, kini berdiri di ambang kehancuran. Atau mungkin justru di ambang kejujuran. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Safira tetap datang ke kantor, tetap mengerjakan tugasnya dengan rapi. Namun kini ada jarak yang jelas, bukan hanya antara dirinya dan Reinhard, tapi juga antara dirinya dan perasaannya sendiri. Ia jarang berbicara, lebih sering menunduk, dan pulang lebih cepat begitu jam kerja usai. Namun pikirannya tak pernah benar-benar pulang. Setiap malam, Safira kembali membuka ingatan lama tentang kedai kopi kecil, pria pendiam di sudut ruangan, dan senyum tipis yang dulu ia anggap tak berarti. Kini, semua potongan itu menyatu dengan satu nama yang membuat dadanya sesak. Reinhard Atmajaya. Pria yang selama ini ia benci. Pria yang diam-diam menolong hidupnya. Pria yang terlalu sulit ia pahami. Sementara itu, Reinhard berada dalam kondisi terburuk sejak ia memimpin perusahaan. Ia kehilangan fokus. Ia membatalkan beberapa rapat penting. Para direktur mulai bertanya-tanya, namun tak satu pun berani mengajukan pertanyaan langsung. Reinhard tahu, ini bukan tentang bisnis. Ini tentang hatinya yang akhirnya terpojok. Malam itu, ia berdiri lama di ruang kerjanya yang gelap. Lampu-lampu kota menyala di kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa takut kehilangan. Bukan kekuasaan, bukan reputasi, melainkan satu orang yang sejak awal ia lindungi dengan caranya sendiri. Aku tidak bisa terus bersembunyi, gumamnya lirih. Ia mengambil keputusan. Keesokan paginya, Safira menerima email singkat dari sekretaris CEO. Ibu Safira Lestari dimohon hadir di ruang Pak Reinhard hari ini pukul 16.30. Bukan urusan pekerjaan. Safira menatap layar lama. Bukan urusan pekerjaan. Dadanya berdegup tak menentu. Ia hampir menolak, namun ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, jika ia terus menghindar, luka ini tak akan pernah sembuh. Pukul 16.30 tepat, Safira berdiri di depan pintu yang sama. Namun kali ini perasaannya berbeda. Lebih tenang, lebih siap. Atau setidaknya ia berharap demikian. Reinhard sudah menunggu. Ia tak mengenakan jas kerja, hanya kemeja putih sederhana dengan lengan digulung. Wajahnya terlihat lebih lelah, namun lebih manusiawi. Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Safira mengangguk dan duduk, menjaga jarak. Reinhard tak langsung bicara. Ia menarik nafas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang selama 8 tahun tak pernah ia miliki. Kamu ingat kedai kopi kecil di Jalan Melati? Tanyanya tiba-tiba. Safira terkejut. Ia mengangguk pelan,
Disitulah aku pertama kali jatuh cinta padamu. Lanjut Reynard. Kalimat itu membuat dunia Safira berhenti. Reynard menatapnya lurus, tanpa topeng, tanpa jabatan. Aku bukan CEO waktu itu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pria yang terlalu takut kehilangan satu-satunya hal baik dalam hidupnya. Safira menelan ludah. Aku memilih diam. Lanjut Reynard. Karena aku tahu, hidupmu sudah cukup berat tanpa harus memikul ketidakpastian masa depanku. Tangannya bergetar saat ia melanjutkan. Aku mencintaimu, Safira, sejak 8 tahun lalu, dan aku tak pernah berhenti. Air mata Safira jatuh tanpa ia sadari. Jika Bapak mencintai saya, kenapa membiarkan saya merasa sendirian selama ini? Suaranya bergetar. Reynard menunduk. Karena aku bodoh, jawabnya jujur. Aku pikir melindungimu dari kejauhan adalah bentuk cinta terbaik. Aku salah. Ia mengangkat wajahnya kembali. Aku tidak meminta kamu membalas perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa semua yang kulakukan bukan karena belas kasihan, bukan karena kekuasaan. Reynard berdiri, lalu untuk pertama kalinya berlutut di hadapan Safira. CEO dingin itu berlutut. Semua itu karena cinta. Safira terisak. Ia berdiri, mundur 1 langkah, hatinya kacau. Ia mencintai pria pendiam itu dulu, tanpa tahu siapa dia. Kini ia berhadapan dengan pria yang sama, namun dengan dunia yang terlalu berbeda. Aku butuh waktu, katanya lirih. Aku tidak bisa langsung percaya atau membalas. Reynard mendelangguk. Aku akan menunggu, jawabnya pelan, seperti yang sudah aku lakukan selama 8 tahun. Safira keluar dari ruangan itu dengan air mata yang belum kering. Namun kali ini, air mata itu bukan hanya karena luka, melainkan karena perasaan yang mulai retak dari tempat paling dalam. Dan Reynard tetap berdiri di sana, sendirian, namun dengan satu keyakinan baru. Ia telah jujur, ia telah berani. Apapun yang terjadi setelah ini, ia siap menerimanya. Kejujuran memang membebaskan, tetapi tidak pernah mudah. Sejak hari pengakuan itu, hubungan Safira dan Reynard berubah, bukan menjadi lebih dekat, melainkan menjadi lebih jujur. Reynard tidak lagi menghindar, namun juga tidak memaksa. Ia menjaga jarak yang sama seperti yang diminta Safira, meski setiap detiknya terasa seperti ujian kesabaran. Safira di sisi lain berjalan di antara dua perasaan yang saling bertabrakan. Ia ingin percaya, ia ingin menjauh. Namun setiap kali ia mengingat wajah Reynard saat berlutut di hadapannya, tanpa jabatan, tanpa kebanggaan, dadanya terasa perih dengan cara yang berbeda. Perubahan Reynard mulai terlihat oleh semua orang. CEO yang dikenal dingin itu kini lebih sering turun ke lantai kerja karyawan. Ia mendengarkan, bertanya, dan yang paling mengejutkan, tersenyum meski jarang. Media mulai mencium perubahan itu. Reynard Atmajaya diduga melunak setelah 8 tahun memimpin. Tulis salah satu headline. Namun perubahan itu bukan tanpa konsekuensi. Gosip mulai beredar di internal perusahaan. Katanya CEO punya orang dalam. Perempuan dari divisi administrasi itu, Safira mendengar semuanya. Dan setiap bisik-bisik itu terasa seperti pisau kecil yang menggores harga dirinya. Puncaknya terjadi saat sebuah email anonim beredar di internal perusahaan. Isinya menuduh Reynard menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Nama Safira disebut terang-terangan. Bukti-bukti dipelintir, fakta dicampur aduk dengan asumsi. Safira membaca email itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini akan terjadi. Yang tidak ia sangka adalah keputusan Reynard setelah itu. Di ruang konferensi besar, seluruh jajaran manajemen dan perwakilan karyawan dikumpulkan. Suasana tegang, media menunggu di luar. Reynard berdiri di podium, tanpa catatan, tanpa pengacara. Hari ini, ucapnya tegas, saya ingin menjelaskan sesuatu secara terbuka. Ruangan hening.
Ya, saya mengenal Safira jauh sebelum ia bekerja di perusahaan ini. Dan ya, saya pernah membantunya. Bisik-bisik mulai terdengar. Tapi tidak satupun keputusan profesional saya dibuat untuk kepentingan pribadi. Dan jika ada yang merasa dirugikan, saya siap bertanggung jawab. Safira menatapnya dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Reynard melanjutkan, suaranya sedikit melembut. Karena aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi. Air mata Safira jatuh. Untuk pertama kali sejak lama, ia tak lagi mundur. Ia melangkah maju dan menggenggam tangan Reynard di depan semua orang. Isyarat kecil itu cukup. Tekanan publik tak langsung hilang, namun perlahan kebenaran muncul. Audit internal membuktikan tak ada pelanggaran. Email anonim ditelusuri berasal dari pesaing bisnis. Nama Reynard bersih, nama Safira dipulihkan. Namun yang lebih penting, hati mereka kini berdiri di sisi yang sama. Di sebuah sore yang tenang, Safira dan Reynard duduk di taman kecil dekat kantor. Tidak ada jas, tidak ada jarak. Aku masih takut, kata Safira jujur. Aku juga, jawab Reynard sambil tersenyum. Tapi kali ini aku tidak akan bersembunyi. Safira menatapnya lama. Aku tidak menjanjikan apa-apa, tapi aku ingin mencoba. Reynard menunduk, menahan emosi. Terima kasih, ucapnya lirih. Bagi Reynard, kalimat itu lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang ia miliki. Pagi itu, langit cerah seperti ikut merayakan sesuatu. Safira berdiri di halte bus yang sama, tempat 8 tahun lalu ia pernah menangis diam-diam, bertanya pada dunia, mengapa hidup terasa begitu berat. Kini, tempat itu tak lagi terasa dingin. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma kopi dari kedai kecil di seberang jalan. Kedai kopi itu, Safira tersenyum kecil. Reynardi berdiri beberapa langkah darinya, mengenakan kemeja sederhana tanpa jas. Tak ada pengawal, tak ada jarak. Hanya dua manusia yang akhirnya berdiri sejajar. Aku ingin ke sini, kata Reynardi pelan, karena semuanya bermula di tempat seperti ini. Safira mengangguk, dadanya hangat. Mereka berjalan masuk ke kedai kopi kecil itu, tempat yang mengingatkan Safira pada masa lalu. Meja kayu, kursi sederhana, dan aroma kopi hitam yang akrab. Reynardi duduk di kursi dekat jendela, kursi yang dulu selalu ia pilih. 8 tahun lalu, ujar Reynardi sambil menatap cangkir kopinya. Aku jatuh cinta pada seorang gadis yang tidak tahu siapa aku. Safira tersenyum tipis. Dan gadis itu, lanjut Reynardi, jatuh cinta pada pria yang tidak berani bicara. Mereka tertawa kecil, bukan tawa lepas, melainkan tawa yang syarat makna. Reynardi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, bukan kotak mewah, sederhana. Safira terdiam. Aku tidak akan berlutut lagi, kata Reynardi lembut. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku ingin berdiri sejajar denganmu. Ia membuka kotak itu. Cincin sederhana, elegan, tanpa kemewahan berlebihan. Safira Lestari, ucap Reynardi dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi aku berjanji tidak akan mencintaimu dalam diam lagi. Air mata Safira jatuh. Bolehkah aku berjalan bersamamu tanpa rahasia? Ia menutup mulutnya, menahan isak. Ia teringat semua malam sepi, semua perjuangan, semua pertanyaan yang tak pernah terjawab. Dan kini, semua itu berdiri di hadapannya, jujur dan tanpa topeng. Aku menerima, ucap Safira lirih. Bukan karena siapa kamu sekarang, tapi karena siapa kamu sejak dulu. Reynardi menghela napas panjang, napas lega yang ia simpan selama 8 tahun. Ia menggenggam tangan Safira. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman sederhana, tanpa sorotan berlebihan, Reynardi dan Safira berdiri berdampingan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan penting, hanya keluarga, sahabat, dan senyum tulus. Ibunda Safira duduk di kursi roda, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah mencintai anak saya.
ucapnya pada Renardi. Renardi menunduk hormat. Terima kasih sudah melahirkan perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Jawabnya tulus. Safira menggenggam tangan Renardi lebih erat. Renardi Atmajaya, CEO yang dulu disebut dingin, kini dikenal berbeda. Bukan karena kekuasaannya, melainkan karena caranya memimpin dengan hati. Dan Safira Lestari, gadis sederhana, tak lagi merasa kecil di dunia yang dulu menekannya. Mereka berdiri sejajar. Bukan karena status, bukan karena kekayaan, melainkan karena keberanian untuk jujur dan mencintai tanpa diam. Di malam hari, Renardi dan Safira berdiri di balkon apartemen, menatap kota yang berkilau. Kalau aku tidak berani mencintaimu dulu, kata Renardi pelan, mungkin aku tidak akan menjadi siapa-siapa. Safira tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Dan kalau kamu tidak mencintaiku dalam diam, mungkin aku tidak akan bertahan. Mereka terdiam, menikmati keheningan yang kini terasa penuh. 8 tahun penantian telah usai, bukan dengan teriakan, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan bahagia yang tenang dan nyata.